tanpa Anda ada perlawanan dengan mereka, tanpa harus menyerang balik. Sebelum musuh atau orang yang dolim menyerang Anda dengan barokahnya amalan ini, dia akan langsung ciut, dia akan langsung bungkam, mulutnya tidak bisa bicara, dan tenaganya sudah tidak bisa bergerak lagi, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada yang lagi menonton video kali ini, semoga Anda di sana diberikan panjang umur, sehat zahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah, manfaat, barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah ilmu amalan, sebuah ilmu pelindungan diri dari orang yang jahat atau orang yang zalim atau musuh-musuh Anda. Tanpa Anda ada perlawanan dengan mereka, tanpa harus menyerang balik. Sebelum musuh atau orang yang zalim menyerang Anda dengan barokahnya amalan ini, dia akan langsung ciut, dia akan langsung bungkam, mulutnya tidak bisa bicara, dan tenaganya sudah tidak bisa bergerak lagi, sahabat. Nama amalan ini adalah amalan pembungkam musuh atau pembungkam orang yang zalim. Jadi bisa Anda gunakan amalan ini untuk perlindungan diri saat Anda bepergian atau ada di luar rumah, atau di rumahnya, di sekitar rumahnya banyak begal, perampok, atau orang yang zalim seperti berandal. Silahkan amalan ini boleh dipakai sebagai perlindungan rumah dan keluarga Anda juga bisa, sahabat. Dan boleh amalan ini langsung diijazahkan kepada orang lain, asalkan sahabat sudah menonton video kali ini sampai selesai dan mengetahui tata cara untuk mengamalkan amalan ini. Silahkan langsung diijazahkan kepada orang lain, tidak apa-apa, dengan niatan lillahi ta'ala atau ingin menolong orang yang lemah. Baiklah sahabatku, sahabat channel Doa Barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami menjelaskan tata caranya, dengan rendah hati kami memohon kepada sahabat channel Doa Barokah untuk tetap mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya, agar supaya amalan ini bisa tersebar, bisa diketahui oleh banyak orang, sehingga bisa diamalkan oleh orang yang memerlukan amalan ini. Asalkan amalan ini jangan sampai dibuat kejelekan, jangan sampai dibuat mainan, apalagi dibuat untuk kejahatan. Buatlah amalan ini di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabatku, kami akan bacakan tata caranya. Yang pertama, Anda harus membaca amalan ini sebanyak 41 kali, yang mana sahabat bacaannya itu ada di surat Asy-Syura, ya, ada di surat Asy-Syura ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Ini insya Allah ada di juz 25. Suratnya bernama Asy-Syura ayat 19. Bisa dibuka Al-Qur'annya sahabat. Setelah membaca amalan ini,
sebanyak 41 kali, baru Anda bisa menulis rajah yang ada di dalam video kali ini, sahabat. Tulislah rajah yang ada di dalam video kali ini yang dipresiskan. Rajah dan bentuknya seperti ini. Tidak boleh dilebihi atau dikurangi, sahabat. Dan waktu nulisnya di atas jam 12 malam atau selesai sholat fardu. Usahakan Anda ketika mau menulis rajah ini tawassul terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian yang terakhir kepada Imam Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Seperti itu, sahabat. Dan membaca tawassulnya ini perlu Anda ketahui bahwasannya dibaca sebelum Anda membaca surat Asy-Syura ayat 19. Jadi tawassulnya kepada Nabi Muhammad 1 kali, kepada malaikat Jibril 1 kali, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 1 kali, kemudian kepada Imam Ghazali sebanyak 1 kali. Setelah itu baru Anda membaca surat Asy-Syura ayat 19, kemudian sebanyak 41 kali. Setelah selesai membaca Asy-Syura sebanyak 41 kali, baru Anda bisa menulis rajahnya. Kemudian setelah menulis rajahnya, terserah Anda mau dibuat azimat lalu dibawa ketika Anda mau perjalanan, atau ketika Anda mau keluar rumah dibawa, tidak apa-apa, tidak masalah. Atau ingin melindungi rumahnya serta isinya dan juga serta keluarganya yang masih ada di dalam rumah Anda, boleh-boleh juga, sahabat. Caranya ditaruh di atas pintu, ya, ditaruh di atas pintu paling depan atau pintu utama. Di situ Anda paku di atas pintunya sekiranya tidak ada orang yang tahu. Kalau masalah keluarganya tahu bahwasannya di situ ada azimat ini, tidak apa-apa, sahabat. Atau tamu, ada orang tamu kemudian lihat azimat itu, tidak apa-apa. Maksudnya kenapa kok harus tidak ada orang yang tahu? Takutnya ketika ada orang yang jahat melihat azimat itu kemudian dicabut, sahabat. Ya kalau bisa ditempatkan yang aman lah. Tapi diharuskan di depan pintu utama, sahabat. Insya Allah perampok atau orang yang zalim tidak akan bisa masuk kepada dalam rumah Anda. Dan bisa dilindungi keluarga Anda dan juga harta-harta Anda melalui pelantara azimat ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabatku, semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat lagi barokah. Amin ya rabbal alamin. Akhiran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.